Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk akar. Khususnya dalam bentuk akar ini, ada beberapa video yang akan dibuat, yaitu ada 3 video. Yang video pertama ini yaitu mengenai sifat dasar bentuk akar. Ada beberapa sifat di sini. Sifat dasar bentuk akar, yaitu ada 4 sifat, di mana di sini ada penjumlahan apabila A akar C ditambah dengan B akar C. Jadi, kalau pada bentuk akar itu, yang bisa ditambah itu apabila akarnya sama. Di sini memiliki akar C, di sini juga memiliki akar C, maka yang bisa kita tambah itu koefisien dari akar C, yaitu angka yang di luar akar C, yaitu A tambah B. Jadinya A ditambah B kali akar C, seperti itu. Hal ini juga sama dengan untuk pengurangan, berlaku juga untuk pengurangan, yaitu A akar C dikurang dengan B akar C. Maka bentuknya menjadi A, di sini akarnya udah sama, maka jadi A kurang B. Berarti A dikurang B akar C, karena akarnya sama. Kemudian yang ketiga itu ada perkalian. Perkalian di sini, contohnya di sini yaitu bentuknya akar A dikali dengan akar B, maka langsung saja A dikali B, langsung saja dikali kalau perkalian bentuk akar. Kemudian ada pembagian. Misalnya di sini akar A per akar B. Ini juga sama halnya dengan akar A per B. Seperti itu. Itu merupakan bentuk-bentuknya. Sebelum kita melihat contoh di sini, dari 4 bentuk ini, ada sedikit bentuk yang perlu kita pelajari. Yang di sini misalnya, kalau kita disuruh menyederhanakan akar dari 20. Akar dari 20 itu sama dengan berapa? Kalau kita mencari akar 20 itu nggak bisa, nggak ada bilangan bulat yang hasilnya merupakan akar dari 20. Maka kita bisa menyederhanakannya. Cara menyederhanakannya, kuncinya yaitu kita harus tahu bilangan bulat apa saja yang memiliki akar gitu, nilai akar. Yaitu ada 1, kemudian ada 4, kemudian ada 9, kemudian ada 16, ada 25, ada 36, dan seterusnya. Maka, kalau kita udah tahu seperti itu, untuk menyederhanakan akar 20 ini, maka kita mengubah bentuk akar 20 menjadi perkalian. Perkalian berapa? Yaitu, kalau 20 ini bisa kita ubah menjadi 4 dikali 5. 4 kali 5. Kenapa kita jadikan 4 kali 5? Karena seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk angka yang memiliki nilai akar. Padahal di sini kita juga bisa mengubah menjadi 2 kali 10. Kenapa 2 kali 10 tidak kita gunakan? Karena kita lihat di sini, angka 2 tidak memiliki akar. Akar 2 itu berkoma hasilnya. Dan 10 juga tidak memiliki nilai akar bilangan bulat, hasilnya juga berkoma. Sedangkan 4 di sini dia memiliki akar, yaitu ini bisa kita ubah jadinya, kita cari akar 4 ini berapa, yaitu 2, maka A jadinya 2, itu 2 akar 5. 5 tetap, 5 tidak memiliki akar, maka 5 tetap. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua di sini, cara menyederhanakan bentuk akar. 2 dikali dengan 45. Oke, 2 kali 45. Di sini kita ubah bentuknya harus memiliki bilangan yang memiliki nilai akar bilangan bulat. Oke, kalau di sini kalau kita mengubahnya berarti 2 tetap ya, 2 tetap di depan. Kemudian 45 itu bisa 3 kali 15. Kalau 3 dengan 15 kita coba ya. 3 kali 15. 3 punya akar? Tidak. 15 juga tidak. Maka tidak bisa kita gunakan 3 dengan 15. Kalau kita coba gunakan 9 dikali 5. Oke. 9 dikali 5. 9 kali 5 kan bisa nih 45. Dan 9 memiliki akar. Berarti bisa kita gunakan seperti ini. 9 kali 5. Maka jadinya sama dengan 2
2, kemudian kita kalikan dengan akar 9 ini berapa? Yaitu 3 kali dengan 3. 2 kali 3, oke, 2 kali 3, akar 5. Oke, ini udah kita sederhanakan bentuk ini, tinggal kita kalikan yang di luar akar ini. 2 dikali 3 sama dengan 6 akar 5. Dengan syarat 6 ini tidak boleh dikalikan ke dalam akar, hanya dalam bentuk luar akar. Oke, seperti itu untuk sebagai pengantar sebelum kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Di sini ada 5 contoh soal dan berbagai bentuk. Insya Allah teman-teman bisa memahaminya. Oke, kita lanjut pada contoh yang pertama. Di sini bentuk sederhana dari 4 kali akar 20 dikurang dengan 2 kali akar 242 dikurang dengan 5 kali akar 50 ditambah dengan 10 akar 2 sama dengan titik-titik. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita punya syarat tadi kalau akar itu apabila ditambah dia akarnya sama. Di sini beda-beda. Ini akar 20, 200, akar 242, akar 50, akar 2 semuanya berbeda. Maka yang harus kita lakukan seperti contoh sebelumnya tadi, yaitu menyederhanakan bentuk akarnya terlebih dahulu. Satu-satu. Oke, yang 4 akar 200. Oke, 4-nya tetap. Akar 200 ini kita ubah perkaliannya, yaitu bisa 200 itu kan sama dengan 100 kali 2. Kenapa kita gunakan 100 kali 2? Karena 100 ini bisa kita akarkan, yaitu menjadi akar 100 menjadi 10. Oke, kita lanjut lagi. 2 kurang dengan 2 kurang dengan 242 ini bisa kita ubah jadi 121 kali dengan 2 kurang dengan 5 kali 50. Akar 50 itu sama dengan 25 kali 2. Kemudian 10 akar 2 ini tidak bisa diubah, maka tetap ditambah dengan 10 akar 2. Oke, kita lanjut ke sini. 4 tetap, akar 100. 100 kali 2. 100 ini punya akar yaitu 10, maka dikali dengan akar 10, 100 yaitu 10. Oke, kita keluarkan dalam bentuk akar. Akar 2. 2-nya tetap. Dikurang dengan 2 akar 121. Akar 121 itu 11, maka dikali dengan 11. 2-nya tetap juga karena tidak bisa diakarkan. Kemudian dikurang dengan 5. 25, akar 25 yaitu 5, berarti dikali dengan 5 akar 2 ditambah dengan 10 akar 2. Oke. Kemudian di sini kan ada perkalian nih di luar kurung, maka kita kalikan dulu 4 kali 10, 40. Akar 2-nya tetap. Kemudian 2 kali 11 berarti kurang 22 akar 2. Kemudian 5 kali 5 yaitu 25 akar 2 ditambah dengan 10 akar 2. 10 akar 2. Oke, di sini ada pengurangan, kemudian ada penjumlahan. Syarat pengurangan dan penjumlahan tadi akarnya harus sama. Kita lihat di sini akar 2, di sini juga akar 2, di sini juga akar 2, di sini juga akar 2. Berarti bisa kita jumlahkan atau kita kurangi. Oke, kita gabungkan. Karena semuanya akar 2 maka 40. Kita kurangi 22, kurangi 22, kurangi 25, kurangi 25, ditambah 10, ditambah 10 akar 2 sama dengan kita kurangi 40 dikurang dengan 22 yaitu 18 dikurang dengan 25 yaitu min 7 dan ditambah dengan 10 sama dengan 3 akar 2. Berarti hasilnya adalah 3 akar 2. Hasil 40 kurang 22 dikurang 25 ditambah 10. Hasilnya adalah 3. Oke, itu contoh yang pertama. Baik,
Kita lanjut pada contoh yang kedua, di mana contoh kedua di sini yaitu merupakan perkalian, yaitu 2 akar 2 dikurang dengan akar 6 dikali dengan 2 akar 2 ditambah dengan akar 6. Maka bentuk seperti ini tinggal kita kalikan aja. Berarti di sini jadinya 2 akar 2 dikali dengan 2 akar 2 dikali dengan akar 2 ditambah dengan akar 6. Kemudian ditambah dengan, kita sama ke sini ya, ditambah dengan ditambah dengan tambah di sini yaitu dikurang min 6, dikurang dengan akar 6 dikali lagi ke akar 2 ditambah dengan akar 6. Tinggal kita kalikan masing-masing. Akar 2 kali akar 2 dikali dengan akar 2 yaitu 2 kali akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. 2 kali 2 4. Kalau perkalian kan langsung saja kita kalikan angkanya. Ditambah dengan 2 tetap, 2 kali sini tetap, kemudian akar 2 dikali akar 6. Akar 2 kali akar 6 yaitu akar 12. Di sini kurang ya. Kurang dengan yang ini lagi, kurang dengan akar 6 dikali dengan 2 yaitu 12, akar 12, akar 6 dikali dengan akar 6 yaitu ditambah dengan akar 6 kali 6 36. Di sini 2 dikali akar 4 itu sama dengan 2. 2 ditambah dengan 2 akar 12. Ini kan sama-sama 12 nih. Kalau enggak, tidak ada ditulis di sini, berarti di sini sama dengan 1 kalau enggak ditulis. Berarti karena ini sama-sama 12, maka bisa kita kurangi langsung 2 dikurang 1. 2 kurang 1 itu sama dengan 1 akar 12. Ditambah dengan akar 36 itu sama dengan 6. Sama dengan, kita lanjut, sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah dengan akar 12, 1 boleh tidak kita tulis. Kemudian akar 12 ini yaitu bisa kita rubah menjadi 4 dikali 3. Karena 4 itu bisa kita cari akarnya. Ditambah dengan 6. Sama dengan di sini 4 ini kan bisa tambah dengan 6 yaitu 4 ditambah 6. 4 yang ini tambah dengan 6 ini ditambah dengan 4 akar 2. Akar 4 sama dengan 2, 4 akar 3 ya. Berarti jadinya 2 kali akar 3. 3 tetap. Sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10. Tambah dengan 2 akar 3. Sampai bentuk seperti ini, maka yang paling sederhana. Tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ini yang bentuk paling sederhananya. Ada bentuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini berbeda pada contoh yang pertama dan yang kedua. Di mana yang pertama itu akar-akarnya bisa kita sederhanakan, sedangkan bentuk yang ketiga ini akar 35 itu tidak bisa kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Misalnya akar 35 kita ubah menjadi 7 kali 5. Maka 7 tidak bisa diakarkan dan 5 juga tidak bisa diakarkan. Hanya saja kalau bentuk soal seperti ini, kuncinya yaitu kita lihat apakah setiap akar yang kita rubah bisa memiliki unsur-unsur akar yang sama. Kita lihat contoh di sini ya, langsung saja. Akar yang 35, akar 35 di sini bisa kita rubah menjadi 7. Akar 7 dikali 5 ditambah dengan akar 21. Akar 21 itu kan bisa juga kita rubah menjadi 7 kali 3. Berarti akar 7 dikali 3. Kemudian akar 10. Akar 10 itu bisa juga kita rubah menjadi, dikurang ya di sini, dikurang dengan akar 5 kali 2. Dan akar 6 yaitu 3 kali 2. Akar 3 kali 2. Akar 3 kali 2 per dengan
Kalau 5 dan 3 ini nggak bisa dirubah tetap, yaitu akar 5 ditambah dengan akar 3. Oke, kita lanjut di sini. Akar 7 kali akar 5 sama-sama memiliki akar 7 ya, bisa kita rubah sini. Akar 7 seperti sifat yang dikasih pertama tadi, akar 7 kali akar 5, kemudian ditambah dengan akar 7 dikali dengan akar 3, dikurang dengan akar 5 dikali dengan akar 2, kemudian dikurang dengan akar 3 dikali dengan akar 2 per akar 5 ditambah dengan akar 3. Setelah bentuk seperti ini, coba lihat, di sini sama-sama memiliki akar 7, maka bisa kita faktorkan, yaitu jadinya akar 7 kali, oke, kita tulis ke bawah aja. Di sini sama-sama memiliki 7, berarti jadinya akar 7. Kalau ini kita hilangkan 7-nya, tinggal akar 5 dalam kurung akar 5 ada tanda tambah. Kemudian akar 7 kita keluarkan, berarti di sini tinggal akar 3. Tinggal akar 3. Kemudian untuk di sini sama-sama memiliki akar 2. Oke, kita keluarkan, dikurang ya, dikurang. Kemudian sama-sama memiliki akar 2, di sini sama-sama memiliki akar 2. Kemudian kita keluarkan akar 2-nya. Maka tinggal 5, kurang 5, akar 5. Di sini kalau kita keluarkan 2 tinggal 3, berarti tambah dengan akar 3. Oke, per akar 5 ditambah akar 3. Oke, sama dengan, kita lihat di sini. Di sini sama nih, akar 5 yang dalam kurung sama ya, akar 5 dengan akar 3. Yang di sini juga sama, akar 5 dengan akar 3. Sama dengan langkah sebelumnya, yang sama kita keluarkan, berarti akar 5 dengan akar 3 kita keluarkan. Berarti jadinya akar 5 tambah akar 3 dikali dengan, berarti di sini kalau dihilangkan dengan dihilangkan akar 5 tambah akar 3-nya, tinggal akar 7. Berarti akar 7 di sini dikurang dengan, di sini juga dihilangkan akar 5 tambah akar 2-nya, tinggal akar 2. Akar 2. Oke, di sini tinggal akar 2 per dengan akar 5 ditambah dengan akar 3. Oke, di sini sama kan? Akar 5 di bawah, di sini juga sama, maka boleh kita coret. Akar 5, akar 3 kita coret. Tinggalnya berarti jawabannya adalah tinggal akar 7 dikurang dengan akar 2. Berarti jawabannya adalah akar 7 dikurang dengan akar 2. Itu untuk contoh yang ketiga. Oke, kita lanjut pada contoh yang keempat, di mana di sini ada dalam kurung 1 tambah akar 2 dikurang dengan akar 3 dipangkatkan dengan 2, dikurang dengan 1 dikurang dengan akar 2 ditambah dengan akar 3 dipangkatkan dengan 2. Ini contoh yang berbeda juga dengan contoh yang sebelumnya. Maka kalau bentuk seperti ini, kita misalkan ini sama dengan A, yang ini sama dengan A, maka jadinya A kuadrat. Di sini kita misalkan jadi B kuadrat, maka jadinya berarti A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Oke, kalau bentuk seperti ini ada catatannya. Kalau bentuk seperti ini, maka bisa kita rubah menjadi A kurang B dan dikali dengan A ditambah B.
Ini catatannya. Kalau A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, maka hasilnya yaitu A kurang B dikali dengan A tambah B. Kalau A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, ini berlaku ya. A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Maka jadinya kita jadikan A kurang B. A dikurang B. Kita cari dulu khusus A kurang B sama dengan A kurang B, berarti ini A ya. 1 ditambah dengan akar 2 dikurang dengan akar 3. Kurang ya. Kurang dengan dalam kurung, ini dalam kurung. 1 kurang akar 2 ditambah dengan akar 3 sama dengan, oke, 1 dikurang 1. 1 kan sama nih. 1 yang ini dikurang 1. Yang sejenis ya. 1 kurang 1 itu habis. Oke, 1 habis. 1 ini habis. Oke. 1 yang ini habis. Kemudian akar 2 ditambah dengan akar 2. Oke. Akar 2 ditambah dengan akar 2 yang sejenis. 1, oke, tulis di sini. 1 dikurang dengan 1. Oke. Kemudian akar 2 ditambah dengan akar 2 ini ya. Kita lihat ada nggak yang di sini akar 2? Ada. Tambah akar 2 min akar 3 dikurang dengan ya, negatif bertemu positif. Jadinya kurang akar 3. Maka hasilnya adalah 1 habis, ini tinggal akar 2 ditambah akar 2. Ini kan sama dengan 1 di depannya. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 akar 2. Ini jadinya kurang, berarti ini jadinya min 2 akar 3. Itu untuk A kurang B. Kemudian ada bentuk yang keduanya, A ditambah B. Berarti A ditambah B sama dengan A-nya tadi 1 ditambah dengan akar 2 dikurang dengan akar 3. Dikurang dengan ditambah ya. Tadi udah dikurang, sekarang ditambah lagi. 1 dikurang 2 akar 2 ditambah dengan akar 3. Oke, kita kelompokkan seperti tadi. 1 yang sejenis dengan 1 di sini ada 1 ditambah dengan 1. Di sini ada 2 akar 2. Kemudian ditambah dengan positif bertemu negatif, maka dikurang dengan akar 2. Kemudian min 3 min akar 3. Di sini positif bertemu positif, jadinya positif akar 3 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Akar 2 dikurang akar 2, ini habis. Kemudian min 3 akar 3 ditambah dengan akar 3, ini juga habis. Kalau habis, maka hasilnya adalah 2. Berarti hasil perkalian A yang ini 1 tambah akar 2 tadi kan kita misalkan dengan A dengan B tadi ya. Maka A dikurang B dikali dengan A ditambah B sama dengan A kurang B tadi kita dapatkan 2 akar 2 dikurang dengan 2 akar 3 dikali dengan 2 sama dengan A tambah B ya. A tambah B sama dengan 2 sama dengan, kita kalikan 2 kali 2 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Kita kalikan dengan koefisien akarnya saja. 2 kali 2 berarti dikurang 4 akar 3. Berarti ini jawabannya. Oke, kita lanjut contoh yang terakhir. Di mana di sini contoh yang terakhir kita diminta menyelesaikan 4 ditambah akar 4 ditambah dengan akar 7. 4 dikurang akar 7 diakarkan sama dengan titik-titik. Oke, kalau bentuk seperti ini yang harus kita lakukan yaitu kita misalkan juga ini sebagai A, ini sebagai B. A dan B. Dan kita misalkan semuanya ini sama dengan X. Semuanya sama dengan X, berarti kita bentuk seperti ini. X sama dengan A dikurang dengan B. Kemudian, jika keduanya kita kuadrat, berarti bentuk umumnya ya, yang kita misalkan. Kemudian, kita kuadratkan. Jika S kuadrat, maka semuanya
semuanya kita kuadratkan gitu. Kita kuadratkan yang ini. A kurang B kuadrat. Oke, maka jadinya ini kalau kita kuadratkan jadinya adalah berarti A kuadrat dikurang dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Oke, kita cari dulu untuk A kuadrat. Oke, kita cari untuk A kuadrat. A kuadrat sama dengan berarti A itu sama dengan akar dari 4 ditambah dengan akar 7 dikuadratkan. Maka kalau kita kuadratkan maka hilang akar yang pertamanya ini. Tinggalnya 4 ditambah akar 7. Hilang akar pertamanya. Kemudian ada B kuadrat sama dengan berarti akar 4 dikurang dengan akar 7 dikuadratkan sama dengan 4. Akar pertamanya hilang, yang panjang ini, tinggal 4 dikurang akar 7. Oke, udah dapat seperti ini, tinggal kita oke, kemudian kita cari A kuadrat, B kuadrat, tinggal kita cari untuk 2AB, berarti 2AB sama dengan berarti akar 4 ditambah akar 7 dikali dengan akar 4 dikurang akar 7. Kalau bentuk seperti ini tinggal kita kalikan saja, kan sama nih. Di sini 4, di sini 7 dan dipisahkan dengan negatif. Kalau dipisahkan tanda negatif maka tinggalnya bentuknya jadi 4 kuadrat dikurang dengan akar 7 kuadrat. Seperti itu akar panjang. Jadi ini berlaku hanya apabila angkanya sama-sama 4 dan akar 7 dan satunya positif dan satunya negatif. Maka berlaku bentuk seperti ini, 4 kuadrat dan akar 7 kuadrat. Hasilnya adalah akar 4 kuadrat sama dengan 16 dikurang dengan 7. Akar 7 dikuadrat, hilang akarnya, tinggal 7 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Berarti di sini ada 2 berarti dikali 2 di depan, berarti 3 dikali 2 yang ini, berarti dikali 2, oke, 2 dikali ini sama dengan 3, sama dengan 6. Atau tetap aja, misalkan di sini AB saja, berarti hasil A kali B sama dengan kita dapatkan 3. Kita dapatkan 3, maka jadinya A sama dengan 4 ditambah akar 7. Oke, 4 ditambah akar 7. Kurang dengan 2 kali AB. AB kita dapatkan 3 kali 3 ditambah dengan B kuadrat. B kuadrat itu kita dapatkan 4 dikurang 7. Oke, 4 dikurang akar 7 sama dengan 4 bisa ini jadinya 4 sejenis ya. Berarti 4 ditambah 4 jadinya 8. Akar 7 dikurang akar 7 habis, ini habis. Ini habis. Kemudian akar 7 itu habis, 2 kali 3 berarti min 6. Berarti 8 dikali 8 kurang 6 sama dengan 2. Oke, ini merupakan jawaban dari nomor 5. Jadi di sini terdapat 5 contoh soal yang berbeda. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Karena kalau teman-teman semuanya bisa memahami kelima bentuk soal ini, insya Allah teman-teman bisa menguasai dan menjawab soal-soal gimana pun bentuknya yang berhubungan dengan sifat dasar bentuk akar. Makanya silakan dipelajari dan dipahami lagi. Dan kalau misalnya teman-teman semuanya memiliki pertanyaan mengenai sifat dasar bentuk akar ataupun bentuk soal lain, boleh diisi di kolom komentar. Silakan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai sifat-sifat dasar bentuk akar. Tergantung dengan pertanyaan teman-teman dan kebutuhan teman-teman semuanya.